kembali di podcast Bilik Mandiri. Satu ruang, seribu cerita, tempat kita ngobrol santai tapi penuh makna. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua tetap semangat dan siap untuk kupas tuntas topik yang pastinya relate banget untuk kita semua. Bareng aku Rista Jayanti, hari ini kita akan bahas sesuatu yang sering kali jadi dilema di kalangan mahasiswa, yaitu magang wajib. Sebenarnya ini kesempatan emas untuk belajar langsung di dunia kerja atau justru menjadi beban tambahan bagi mahasiswa. Nah, untuk itu kita akan membahas lebih dalam dan kita sudah kedatangan tamu spesial yang memiliki pengalaman seru dan insight menarik seputar magang nih. Kakak ini juga pernah menjadi best trainee di salah satu hotel terkenal di Bali dan mengikuti program MSIB. Jadi banyak nih cerita yang bisa di-sharing oleh kakak yang satu ini. Langsung aja kita sambut ini dia Kak Sangayu Putu Berliana Oktarini, salah satu mahasiswa dari Politeknik Negeri Bali. Halo Kak, gimana nih kabarnya hari ini? Halo, kabarku asengkara baik. Kamu apa kabar? Oh, baik juga nih Kak, kayaknya semangat sekali ya karena pagi-pagi ini kita udah diguyur hujan ya. Oke, sebelumnya terima kasih ya Kak udah sempat hadir di Bilik Mandiri. Aku udah siap nih Kak untuk sharing pengalaman Kakak seputar magang untuk kita semua di sini. Siap banget. Ngomong-ngomong nih Kak, apa sih kesibukan Kakak akhir-akhir ini? Kesibukanku akhir-akhir ini itu aku nyusun proyek akhirku karena aku mahasiswa akhir dan juga aku sedang bekerja. Wah, banyak sekali ya kegiatan dari kakak yang satu ini. Gimana sih Kak cara untuk mengatur waktu nih biar kakak tuh bisa balance antara bekerja dan juga menyusul skripsi kakak itu? Kalau aku mengatur waktuku, jadi aku memprioritaskan yang mana yang lebih penting dulu, yang mana yang urgent dulu, itu yang harus aku lakuin. Tapi karena aku sekarang sambil kerja juga, jadi kalau misalnya di weekdays itu aku akan di jam-jam kerja itu akan fokus untuk kerja. Nah, nanti saat di luar jam kerja, saat pulang itu aku baru menyusun proyek akhirku. Dan kalau misalnya ada hari libur itu akan aku fokusin ke nyusun proyek akhirku kayak gitu. Berarti kita kayak buat skala prioritas gitu ya Kak? Iya, betul. Nah, menurut kakak sendiri apa sih tujuan dari diadakannya magang wajib bagi mahasiswa? Kalau tujuannya menurutku itu untuk melatih skill kita ya. Karena kita harus di dalam dunia kerja itu kita harus punya skill baik itu akademik atau pengetahuan maupun skill-skill cara bekerja dan lain sebagainya. Itu dengan adanya magang wajib ini tuh tujuannya untuk melatih skill kita. Jadi kita siap untuk bekerja, siap untuk memasuki dunia kerja sebelum kita benar-benar memasuki dunia kerja itu. Nah, ngomong-ngomong soal awal mula nih Kak, boleh ceritain nggak sih Kak gimana sih persiapan kakak mengikuti magang dan waktu mencari magangnya itu apakah dibantu oleh kampus atau inisiatif dari kakak sendiri? Oke, kalau untuk nyari tempat magang, ini kan karena magangnya ini wajib ya, jadi itu nyarinya sendiri. Kita dikasih kesempatan untuk mencari tempat magang yang kita inginkan atau kita minati dan juga departemennya sesuai dengan passion kita. Jadi kita nyari dulu sendiri. Kalau misalnya kita nggak dapet nih tempat magang yang sekiranya cocok sama kita atau tempat magang yang kita minati ternyata tidak menerima kita tidak lolos interview, itu kita bisa konsultasi sama koordinator PKL. Nanti mereka bakal bantuin kita untuk nyari tempat magang yang mungkin cocok untuk kita dan sesuai dengan passion kita juga. Berarti setiap orang tuh ada koordinatornya ya Kak ya? Enggak setiap orang sih, setiap jurusan itu ada koordinator PKL-nya. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau yang langsung ke koordinator PKL, itu bisa aja kalian curhat ke dosen mungkin yang kalian deket atau kalian bisa percayai kayak gitu. Nah Kak, dalam satu hal itu kan nggak mungkin mulus ya Kak ya, pasti ada tantangannya dong. Apa sih Kak tantangan yang kakak hadapi dan bagaimana caranya kakak menghadapi tantangan tersebut? Ini tantangan waktu mulai magang, dari mulai magang. Mungkin tantangan terbesarku saat mulai magang itu aku harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan kerjanya dan juga dengan pekerjaannya. Karena orang-orang yang ketemuin di tempat magang itu kan orang yang belum aku pernah temui.
dan aku belum tahu sifatnya mereka kayak gimana, mereka tuh orangnya bagaimana, jadi aku harus menyesuaikan diri dengan mereka juga, terus dengan lingkungan kerja, SOP dan alur kerja itu juga, karena kalau misalnya di kampus itu kita kan diajari secara umumnya saja, secara yang hanya secara umum gimana sih perusahaan tersebut untuk bekerja, SOP dan alur kerjanya. Sedangkan kalau di setiap perusahaan itu mereka memiliki SOP-nya sendiri, alur kerja sendiri. Apalagi setiap departemen itu beda-beda ya alur kerjanya. Jadi aku harus menyesuaikan diri dengan hal itu juga. Itu sih tantangan terbesarku sebelum akhirnya aku terbiasa dengan cara kerjanya mereka. Oke. Nah, ngomong-ngomong di lingkungan kerja ya Kak, gimana sih tanggapan mereka melihat Kakak ini sebagai mahasiswa magang gitu loh? Apakah mereka sportif atau malah sebaliknya? Oke, mereka semua itu suportif banget, nggak ada yang nggak suportif. Bahkan aku sampai selalu di reminder, ingat ya kamu di sini mahasiswa magang, kamu anak magang, kamu harus belajar banyak di sini, gitu. Jadi mereka tuh sangat suportif, sangat welcome banget untuk semua anak magang di sana. Jadi aku di sana tuh banyak banget bisa belajar apapun, baik itu di departemenku maupun di departemen lain itu juga aku bisa belajar banyak banget. Mereka sampai selalu remind aku, ingat ya buat dong jadwal untuk aku biar bisa ngajarin kamu ini kayak gitu. Berarti mereka yang inisiatif untuk mengajari anak magang. Betul, karena kita kan anak magang yang mereka tuh sudah tahu kita di sini tuh untuk belajar. Kita juga membantu mereka, tapi kita membantu mereka tuh untuk belajar juga. Seperti itu, jadi sangat-sangat suportif banget. Oke, nah sekarang kita akan lanjut di pengalaman Kakak ikut MSIB nih Kak. Gimana sih kesan pertama Kakak ikut MSIB dari proses seleksi sampai akhirnya bisa lolos di program MSIB ini? Oke, kalau program MSIB itu kan program yang emang sudah dari pemerintah yang kerjasama dengan Polteknik Negeri Bali juga. Jadi untuk proses interview atau seleksinya di MSIB itu sudah yang dari program pemerintah itu yang mengaturnya. Jadi kita nggak yang seribet untuk nyari tempat magang sendiri gitu sih, karena udah ada list-list perusahaan-perusahaan yang kerjasama dengan MSIB. Jadi kita bisa memilih perusahaan-perusahaan itu yang mungkin kita minati atau sesuai dengan passion kita juga di sana. Karena kalau untuk MSIB itu bukan hanya perusahaannya aja, tapi departemen yang tersedia juga bisa kita lihat di. Berarti kita yang milih kan? Iya, di aplikasinya itu, di websitenya Magang Merdeka seperti itu. Terus mereka sangat membantu banget ya, jadi kita gampang banget untuk nyari tempat magang. Terus untuk proses interviewnya, karena aku di MSIB batch 6 itu udah nggak yang seribet batch-batch sebelumnya. Karena kalau batch sebelumnya itu ada tes tulis, tes dan sebagainya, keluarga negaraan aku nggak tahu itu. Kalau Kakak ikut tesnya apa aja? Aku cuma interview aja langsung, kayak anak magang pada umumnya. Iya, kayak untuk magang wajib kampus itu yang cuma ngasih berkas langsung interview kayak gitu. Cuman karena ini MSIB, karena di Magang Merdeka itu berkas-berkasnya kita kumpulin dan kita submit di websitenya Magang Merdeka. Jadi mereka yang bantu untuk jadi pihak penengah atau pihak penyalur ke tempat atau perusahaannya itu. Jadi sebenarnya simpel banget ya, mirip-mirip sih kayak nyari magang biasa gitu ya kan. Kalau tahu nih Kak, kenapa sih Kakak tertarik ikut MSIB? Kan masih banyak tuh program magang lainnya. Kenapa Kakak nggak ikut itu? Kenapa aku ikut MSIB? Itu karena itu yang pertama aku tahu program magang yang udah kerja sama Polteknik Negeri Bali. Selain ada kalau ISMA itu kan pertukaran mahasiswa ya. Kalau magang tuh aku taunya ada MSIB aja. Terus aku juga dapat testimoni dari teman-temanku yang udah di batch sebelumnya. Jadi kayak seru banget nih gitu. Jadi kayak aku pengen banget ikut magang. Jadinya aku bisa tahu sebelum aku nanti magang, sebelum nanti aku kerja, aku udah tahu nih gimana rasanya magang seperti itu. Jadi waktu magang wajib kampus, aku nggak terlalu kagok, nggak terlalu bingung ini kayak gimana, cara menyesuaikan dirinya juga kayak gimana, kayak gitu. Nah, tadi kan Kakak udah cerita nih banyak banget pengalaman Kakak. Apa berdasarkan pengalaman Kakak ini, skill apa sih Kak yang harus dimiliki oleh mahasiswa yang ingin terjun ke dunia magang atau kerja? Oke, kalau ngomongin skill,
Kalau wajib ya, skill wajib yang harus kita miliki itu komunikasi. Gimana kita berkomunikasi dengan orang, gimana kita berkomunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung, itu kita harus bisa. Karena di dunia kerja itu beda dengan dunia kita berteman seperti itu ya. Jadi walaupun kita kenal sama seseorang yang biasanya kita cuma hey bro gitu, kalau misalnya kalau orang Bali kan sangat-sangat berteman gitu ya, itu nggak bisa kalau dunia kerja. Jadi apalagi mereka punya jabatan, jadi kita harus yang hormat, benar-benar bagus komunikasinya, dan juga gimana kita menyampaikan apa yang kita inginkan atau yang diperlukan itu dengan baik agar nggak terjadi miskomunikasi. Jadi komunikasi itu penting, sama skill English speaking. Jadi karena kalau di perusahaan, walaupun mungkin klien kita Indonesia atau orang-orang yang kita ajak itu Indonesia, tapi tetap skill English speaking itu perlu banget. Karena kita tidak tahu, siapa tahu kan nanti kita ketemu sama orang luar atau klien kita tiba-tiba orang luar juga yang nggak bisa bahasa Indonesia, jadi itu penting banget. Jadi mostly semua perusahaan pasti kliennya itu orang luar, terus pasti ada aja yang kerja itu expert gitu. Jadi kita harus punya skill English yang bagus banget. Oke, kalau dari sisi kakak pribadi, kakak ini ngerasa magang ini sebagai suatu beban atau justru kesempatan yang besar nih kak untuk mahasiswa? Pastinya kesempatan yang besar banget untuk mahasiswa seperti yang aku bilang. Karena dengan magang ini kan kita jadi bisa tahu apa aja yang ada di dunia kerja, dan kita titelnya magang dan belajar. Jadi kita bisa belajar terus menerus, kita juga masih bisa membuat kesalahan terus menerus sampai kita menyadari oh ini adalah hal yang benar yang harus dilakukan, seperti itu. Jadi ini sangat kesempatan bagus banget untuk semua mahasiswa, terutama di Politeknik Negeri Bali yang udah dikasih kesempatan untuk magang wajib ini. Jadi nanti saat masuk ke dunia kerja nggak perlu takut untuk melakukan satu kerjaan, nggak perlu takut untuk berkomunikasi dengan orang-orang atau beradaptasi dengan orang-orang, seperti itu. Nah kak, dengar-dengar juga kakak ini sempat jadi best trainee di salah satu hotel di Bali. Ada nggak sih kak tips buat teman-teman mahasiswa biar bisa mengikuti jejak dari kakak? Kalau tips biar jadi best trainee gitu, sebenarnya nggak ada tips yang gimana ya. Yang penting kita mau belajar, kita bisa menerima kritik dan saran dari setiap atasan kita, dan kita melakukan pekerjaan atau hal yang diminta itu dengan baik dan benar, kayak gitu. Jadi nggak ada tips yang gimana biar jadi best trainee, karena kualifikasi di setiap perusahaan itu kan beda-beda juga ya untuk jadi best trainee atau gimana. Dan itu sebagai penghargaan aja, karena kita yang menjadi yang terbaik mungkin di hotel tersebut atau di departemen tersebut, begitu. Jadi itu menurutku itu jangan jadi hal yang oh aku mau magang di sini biar jadi best trainee. Itu jangan jadi patokan tujuan yang harus dicapai, seperti itu. Jadi itu tuh jadiin motivasi aja. Oh kalau misalnya aku kerjaku baik, motivasiku karena aku mau jadi best trainee di sini, kayak gitu. Jangan itu jadikan tujuan yang sampai kalian stres sendiri mau jadi best trainee. Iya, jangan jadikan itu. Jadi semua trainee itu adalah yang terbaik. Mereka terbaik di posisinya mereka, di dirinya mereka sendiri, kayak gitu. Nggak ada yang sangat terbaik. Ini tuh cuma penghargaan aja, kayak gitu. Itu jangan jadiin stres harus jadi tujuan. Oke teman-teman, dari tadi kita udah bicara tentang serius-serius aja nih. Sekarang kita akan masuk ke bahasan yang lebih santai nih kak. Saya agak penasaran nih kak, ada nggak sih momen lucu atau unik yang kakak alami selama magang yang sampai sekarang kakak masih ingat? Kalau momen lucu dan unik, aku nggak terlalu banyak momen gitu ya. Mungkin kayak momen-momen bercanda-bercanda sama senior, mungkin itu lucu sih. Maksudnya aku nggak bisa yang sharing banget apa momennya itu. Tapi mungkin maksudnya kayak setiap aku magang itu nggak semua kerjaan aku serius. Maksudnya
tidak terlalu serius, tapi ada sisi-sisi yang kayak kita bercandanya juga, jadi kita tetap santai dan Enjoy fun gitu ya, untuk melakukan kerjaannya itu, jadi nggak terlalu yang terbebani banget kayak gitu. Dari semua pengalaman tadi nih kak, kakak pernah nggak sih kak ngerasa minder gitu? Kan kakak magang nih, pernah nggak sih kakak tuh di lingkungan kerja malah dibanding-bandingin sama teman-temannya atau gimana? Selama pengalamanku itu nggak pernah sih aku ngerasa dibanding-bandingin dengan temen yang lain, karena di senior-seniorku nggak pernah yang selalu membandingkan kayak gitu, karena itu nggak bagus banget juga kan untuk kita sendiri, nanti takutnya kita bagaimana seperti itu. Tapi kalau misalnya minder dari diri sendiri itu pernah, jadi kayak saya aku bilang kan skill yang bagus tuh yang harus kita punya tuh English speaking ya. Jadi aku selalu minder kalau aku disandingin sama teman-temanku yang Englishnya bagus banget, yang lancar banget. Jadi kadang aduh aku nggak yang selancar itu lagi kalau ngomong misalnya kayak gitu. Jadi itu tuh jadi motivasiku juga, aku harus bisa kayak dia, Englishku harus bisa kayak dia. Nanti aku kalau ketemu cases kayak dia yang harus ngomong English sepanjang hari, aku bisa seperti itu. Gimana sih kak cara kakak buat membangun kepercayaan diri itu? Kalau aku bangun percaya diri ya dengan aku Belajar mungkin ya? iya bisa dengan aku lihat motivasi itu sih. Jadi kayak aku harus bisa seperti dia biar aku bisa pede nih kayak gitu. Cuman itu enggak yang juga jadi hal yang aku utamain. Jadi aku masih punya hal atau passion yang aku kuasai, mungkin orang lain nggak kuasai seperti itu jadinya membangun aku juga pede kalau aku kayak gini kayak gitu, orang lain belum tentu nih bisa kayak gini kayak aku gitu. Karena aku masih tetap perlu belajar terus dari apa yang mereka miliki, jadi itu jadi motivasiku biar aku tetap pede. Nah, dan soal adaptasi nih kak, ada nggak sih kejutan atau culture shock kakak saat masuk kerja? Karena kan kita dari SMA ke kuliah aja itu lumayan ya, apalagi dari kuliah langsung ke tempat kerja. Tentu banyak banget culture shocknya, apalagi waktu aku MSIB itu kan first time banget aku training di back office. Karena sebelumnya kalau aku SMK itu aku trainingnya di operasional. Jadi ini aku first time banget di back office, terus di hotel bintang 5 yang besar banget, brandnya gede banget. Jadi aku agak takut, bingung gitu kan awal-awal. Jadi kadang ketemu kerjaan baru kayak aduh gimana ya cara ngerjainnya gitu, walaupun udah diajarin tapi kayak masih ngeraba-raba banyak banget. Terus ketemu orang-orang, oh aku baru tahu kalau di back office tuh kayak gini kerjanya, bisa orang-orangnya oh kayak gini, oh mereka tuh ada waktunya mereka bercanda, ada waktunya mereka serius, kalau serius kayak gini orangnya, kalau bercanda kayak gini, kayak agak kaget gitu ya awal-awal gitu. Cuman lama-kelamaan terbiasa, ya udah oh gini, aku bisa menyesuaikan diri sama mereka juga kayak gitu. Nah, yang terakhir nih kak, apa sih pesan atau motivasi yang ingin kakak sampaikan buat teman-teman yang mungkin masih ragu buat magang? Oke, pesan dan motivasi mungkin untuk teman-teman yang masih ragu untuk magang ataupun bekerja, itu jangan ragu, jangan bingung, jangan takut, karena itu suatu hal yang belum bisa kalian dapetin mungkin di universitas lain atau di tempat lain, sekolah lain seperti itu. Jadi ini tuh adalah kesempatan yang bagus banget untuk kalian agar kalian bisa melatih skill kalian, bisa melatih kepercayaan diri kalian, komunikasi kalian dan lain sebagainya. Begitu. Jadi ini tuh kesempatan kalian yang belajar banget, karena saat kalian bekerja nanti itu kalian nggak bakal bisa belajar yang banyak banget kayak di tempat magang. Jadi gunain kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, jadi nanti saat bekerja kalian nggak bakal takut, nggak bakal kagok, yang langsung gas kerja kayak gitu. Wah, Sobat Mandiri, nggak kerasa ya obrolan kali ini bareng Kak Berliana benar-benar penuh inspiratif dan bikin melek tentang dunia magang. Mulai dari tantangan, skill yang harus diasah, sampai momen unik yang nggak akan pernah terlupakan. Thank you banget nih Kak Berliana udah hadir di podcast Bilik Mandiri hari ini. Semoga sukses terus untuk perjalanan karir dan studinya nanti. Terima kasih.
Buat sobat mandiri yang lagi galau soal magang atau ragu buat ambil peluang baru, ingat, setiap langkah kecil bisa jadi pintu menuju masa depan yang besar. Jangan takut buat mulai dan jangan ragu buat gagal, karena dari situlah kita akan tumbuh dan berkembang. Sampai jumpa pada episode podcast selanjutnya, tentunya bareng tamu-tamu inspiratif lainnya. Bye-bye!